Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan makalah Islam, Sains, dan Peradaban yang dimana membahas tentang integrasi Islam dan sains. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok. Meskipun demikian, penulis mengakui bahwa apa yang penulis sajikan dalam makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca, khususnya dosen pengampu. Baiklah, sebelum ke pemaparan materi, perkenalkan nama saya Fadila Hardianti sebagai moderator. Pemateri pertama yaitu Saudara Fikri Hidayat, pemateri kedua Baik Citrawati, dan pemateri yang ketiga Ru'yal Aini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan pemaparan makalah dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kepada Saudara Fikri Hidayat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Hidayat, NIM 2001100077, yang akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pemikiran tentang integrasi atau islamisasi ilmu pengetahuan dewasa ini yang dilakukan oleh kalangan intelektual muslim tidak lepas dari sebuah kesadaran bagaimana secara totalitas di tengah ramainya dunia global yang syarat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan sebuah konsep bahwa umat Islam akan maju, dapat menyamai orang-orang barat apabila mampu mentransportasikan dan menyerap secara aktual terhadap ilmu pengetahuan dalam rangka memahami wahyu maupun mampu memahami wahyu dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pemikiran Ismail Raji Al-Furaqi berawal dari keprihatinannya bahwa dalam jajaran peradaban dunia dewasa ini umat Islam hampir di semua segi, baik politik, ekonomi, budaya maupun pendidikan, berada pada posisi bangsa paling rendah. Al-Furuqi menyebut hal ini sebagai Malaysia,
yang dihadapi umat. Menurut Al-Furuqi, efek dari melaisme yang dihadapi umat Islam sebagai bangsa-bangsa di anak tetangga terbawah, kondisi umat yang tercabik-cabik, kurang terdidik, tidak produktif. Selain permasalahan di atas tersebut, kurangnya pendidikan tambahan membuat umat Islam tidak kreatif, tidak kritis, dan tidak cenderung bersikap taklid buta pada peradaban barat. Atas dasar hal di atas, maka kami akan mencoba memaparkan konsep atau pemikiran tentang integrasi. Integrasi ilmu ini yang digagas oleh ilmuwan Muslim zaman dahulu hingga sekarang. Di antaranya Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Said Naqib Al-Attas. Demikian presentasi dari saya. Untuk lebih jelasnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Fikri Hidayat. Selanjutnya, pemateri yang kedua, Saudari Baik Citrawati, dipersilahkan. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya yang bagian B adalah metodologi implementasi konsep integrasi dalam pandangan Ismail Raji Al-Faruqi. Metodologi implementasi konsep integrasi dalam pandangan Ismail Raji Al-Faruqi, yakni yang A. Al-Faruqi meletakkan pondasi epistemologinya pada prinsip tauhid yang terdiri dari 5 macam kesatuan, yaitu 1. Keesaan Tuhan, yang kedua kesatuan ciptaan, yang ketiga kesatuan kebenaran dan pengetahuan, yang keempat kesatuan hidup, dan yang terakhir kesatuan manusia. Kemudian yang ke B, tujuan dan langkah kerja Islamisasi. Tujuan yang dimaksud adalah A. Penguasaan disiplin ilmu modern, B. Penguasaan hazanah warisan Islam, C. Membangun relevansi Islam dengan masing-masing disiplin ilmu modern, D. Memadukan nilai-nilai dan hazanah warisan Islam secara kreatif dengan ilmu-ilmu modern. Dan yang terakhir, pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, Al-Faruqi menyusun 12 langkah yang secara kronologis harus ditempuh. Yang dimana yang pertama adalah penguasaan disiplin ilmu modern. Pada langkah awal ini, disiplin-disiplin ilmu modern dipecah-pecah menjadi kategori-kategori, prinsip-prinsip, metode, problema-problema, dan tema-tema. Kemudian yang kedua adalah survei disiplin ilmu. Pada tahap ini, setiap disiplin ilmu modern harus disurvei dan ditulis dalam bentuk bagan mengenai asal-usul, perkembangan dan pertumbuhan metodologinya, keluasan cakupannya, serta sumbangan pemikiran yang telah diberikan para tokoh utamanya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan hazanah Islam, sebuah antologi. Sebelum menyelami seluk-beluk relevansi Islam bagi suatu disiplin ilmu modern, pada tahap ini perlu ditemukan sampai seberapa jauh hazanah ilmiah Islam menyentuh dan membahas objek disiplin ilmu tersebut.
Kemudian yang keempat, penguasaan hazanah ilmiah Islam tahap analisa. Untuk dapat mendekatkan karya-karya hasil hazanah ilmiah Islam dengan para ilmuwan muslim yang terdidik dalam cara barat, kita perlu melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar menyajikan berhalam-halaman bahan-bahan dalam bentuk antologi. Yang kelima, penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu. Kelompok langkah yang terdahulu menghadapkan para pemikir Islam pada suatu masalah, semuanya secara bersama-sama mengikhtiarkan perkembangan disiplin ilmu yang telah luput dari pengawasan mereka selama mereka terlelap dalam tidurnya. Yang keenam, penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern. Tingkat perkembangannya di masa kini sekarang setelah disiplin ilmu modern maupun hazanah Islam telah dijelaskan, metodologi, prinsip, tema, problema, dan hasil-hasil yang dicapai mereka telah diidentifikasi, disurvei dan dianalisa setelah relevansi Islam terhadap masing-masing disiplin telah diperjelas dan ditegaskan, maka tibalah saatnya untuk melakukan analisa kritis terhadap masing-masing disiplin itu dilihat dari sudut pandang Islam. Kemudian yang ketujuh adalah penilaian kritis terhadap hazanah Islam. Tingkat perkembangannya dewasa ini yang dimaksud dengan hazanah Islam pertama-tama adalah Al-Quran Suci, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, survei permasalahan yang dihadapi umat Islam. Umat Islam sekarang dihadapkan pada setumpuk permasalahan di semua bidang kehidupan. Masalah-masalah ekonomi, sosial, politik yang dihadapi sekarang sebenarnya tak lebih dari puncak gunung es. Daripada kelesuan moral dan intelektual yang terpendam, seluruh bagian dari gunung es yang berupa semua perangkat sebab, manifestasi, dialektika, dengan fenomena dan akibat dari permasalahan yang dihadapi umat, membutuhkan survei empiris dan analisa kritis. Kemudian yang kesembilan adalah survei permasalahan yang dihadapi manusia. Yang kesepuluh, analisa kreatif dan sintesa. Kemudian yang ke-11, penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam. Para pemikir Islam tidak akan tiba pada suatu penyelesaian yang sama atau memilih pilihan yang sama dalam hal penentuan relevansi Islam terhadap eksistensi umat Islam di masa kini dan masa mendatang. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, penyebaran ilmu-ilmu yang telah diislamisasikan. Adalah suatu kesia-siaan apabila hasil karya para ilmuwan muslim di atas disimpan saja sebagai koleksi pribadi mereka masing-masing. Juga sangat disayangkan apabila karya-karya tersebut hanya diketahui terbatas oleh segelintir kawan-kawan penulis atau hanya digunakan oleh lembaga pendidik di lingkungan atau negeri mereka saja. Setelah disiplin ilmu modern bisa dituangkan secara baik dalam kerangka Islam, langkah terakhir adalah mendistribusikan karya-karya tersebut ke seluruh masyarakat Islam. Terima kasih untuk Saudari Baik Citrawati. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu Saudari Ru'yal Aini, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. C. Integrasi ilmu menurut Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Naquil al-Atas. Yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali. Selain Ibnu Khaldun, sebelumnya Imam Al-Ghazali juga membagi ilmu pada dua jenis, yaitu al-ilmu syariah dan al-ilmu ghairi syariah. Yang pertama digolongkan sebagai ilmu fardu ain untuk menuntutnya, sedangkan yang kedua digolongkan sebagai ilmu fardu kifayah. Sekalipun Al-Ghazali membedakan antara keduanya dalam hal penuntutannya, beliau menggunakan konsep integral dalam memandang ilmu secara keseluruhan. Setidaknya ini bisa dilihat dari penggolongan kedua ilmu tersebut sebagai fardu untuk menuntutnya. Ziauddin Sardar mengemukakan sebuah artikulasi terbaik mengenai epistemologi ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam karya Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang guru besar
Akademi Nizamiyah Baghdad. Al-Ghazali menganalisis pengetahuan berdasarkan 3 kriteria, yaitu yang pertama, pengetahuan dilihat dari sumbernya, pengetahuan dilihat dari sisi kewajiban melaksanakannya, dan pengetahuan dilihat dari fungsi sosialnya. Secara bertingkat, Al-Ghazali melihat bahwa ilmu pengetahuan tidak saja hanya untuk dilihat dari manfaatnya, melainkan juga dari kewajiban mempelajarinya. Di sini tampak kecenderungan Al-Ghazali untuk mengemukakan nilai-nilai tanggung jawab individu dan masyarakat secara hukum. Pemikiran ini tidak-tidaknya akan memberi dorongan kepada masyarakat untuk menguasai ilmu pengetahuan. Al-Ghazali berpendapat bahwa ilmu sebagai objek tidak bebas nilai. Setiap ilmu pengetahuan yang dipelajari harus dikaitkan dengan nilai moral dan nilai manfaat. Karena itu selanjutnya ia melihat ilmu dari sudut pandang nilai dan pembagiannya. Selanjutnya yang kedua yaitu Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan bin Khaldun. Dia lahir di Tunisia tanggal 1 Ramadan 730 Hijriah atau 27 Mei 1333 Masehi dan wafat di Kairo pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Namanya adalah Abdurrahman. Kunyahnya atau nama panggilannya dari nama panggilan keluarga yaitu Abu Zaid. Abu Zaid lokopnya atau gelarnya adalah Waliuddin dan panggilan terkenalnya adalah Ibnu Khaldun. Dia adalah sejarawan muslim atau filosof, ekonomi, politis, dan juga seorang pendidik. Dari semua predikat yang diberikan, ia lebih dikenal sebagai bapak ilmu sejarah dan salah satu peletak ilmu sosial. Pandangan ilmu Khaldun berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis empiris. Melalui pendekatan ini memberikan arah terhadap visi tujuan pendidikan Islam secara ideal dan praktis. Pemikiran ilmu Khaldun yang demikian menurut Andi Hakim layak disebut sebagai sains falsafiyah yang telah dikembangkan oleh Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626 Masehi. 2,5 abad kemudian dan sebagai seorang ilmuwan, Ibnu Khaldun berhasil membuat pemikiran sintetis antara aliran pemikiran idealisme dan aliran realisme. Perpaduan antara kedua pemikiran inilah yang pada saat ini disebut dengan metode ilmiah, atau dengan kata lain corak pemikiran Ibnu Khaldun dapat dikatakan sebagai modern. Pada masanya, menurut Muhammad Iqbal, Ibnu Khaldun adalah satu-satunya muslim yang telah memasuki dunia tasawuf yang sepenuhnya berjiwa ilmiah. Dan yang terakhir yaitu Syed Naqib Al-Attas. Syed Muhammad Naqib Al-Attas dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 5 September 1931. Pada waktu itu berada di bawah kolonisme Belanda. Bila dilihat dari garis keturunannya, Syed Muhammad Naqib Al-Attas termasuk orang yang beruntung secara inheren, sebab dari kedua belah pihak, baik pihak ayah maupun ibu merupakan orang-orang yang berdarah biru. Ibunya yang asli Bogor itu masih berketurunan bangsawan Sunda, sedangkan pihak ayah masih bergolong bangsawan Johor. Bahkan pendapat gelar Syed yang dalam tradisi Islam, orang yang mendapat gelar tersebut merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dalam pandangan Naqib Al-Attas mengatakan bahwa ilmu yang menjadi hidangan bagi jiwa manusia itu merupakan jenis ilmu pertama yang diberikan Allah melalui wahyunya kepada manusia. Dan ini merujuk pada kitab suci Al-Quran. Dalam Al-Quran itu banyak terkandung hikmah-hikmah atau syariah yang bisa dijadikan ilmu. Sementara terkait dengan ilmu spiritual dan kebijaksanaan hanya dapat diperoleh manusia melalui ibadah atau ibadat yang dilakukan dengan cara penikmatan spiritual atau zawak, penglihatan spiritual kasyaf, sehingga dengan itu makrifah akan menampak tergambar dalam jiwanya. Ilmu seperti ini diterima
dengan belajar melalui sufitisik. Adapun jenis ilmu yang bekal bagi melengkapi diri manusia di dunia untuk mengajar tujuan-tujuan pragmatisnya itu merujuk pada ilmu-ilmu sains atau ulum yang diperoleh melalui berbagai penelitian, pengalaman, dan pengamatan. Dalam pencapaian ilmu seperti ini, maka sarana yang dipakai manusia adalah panca indera dan diolah oleh rasi berpikir sesuai bidang pengajiannya. Inilah yang dilakukan manusia dengan belajar atau sistem pendidikan. Dari pendapat yang diterangkan oleh Naquib al-Atas, maka dapatlah difahami bahwa ilmu itu semua bersumber dari Allah melalui sejumlah saluran, yaitu indera yang sehat, laporan yang benar, yang disandarkan pada otoritas akal yang sehat dan intuisi. Ini sesuai dengan makna bahwa Allah memberikan ilmu itu sesuai dengan kemampuan serta kepada siapa ilmu itu diizinkannya bagi manusia. Yaitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudari Ru'yal Aini. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 5. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulannya, Islam merupakan sarana yang menghubungkan manusia dengan Allah, sehingga antara manusia dengan Allah terbingkai dalam mikrosmos dan makrosmos. Saluran yang dipakai dalam hubungan itu dalam ilmu. Maka Islam dan ilmu merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan mencapai kebenaran. Pencapaian ilmu didapatkan melalui hidayah Allah dan usaha manusia itu sendiri. Idealnya, Muslim yang berpegang teguh akan Islam dan ilmu akan meraih kesuksesan dalam berpikir. Adapun metodologi implementasi konsep integrasi dalam pandangan Ismail Raji Al-Faruqi, yakni dengan menyusun 12 langkah kerja yang secara kronologis harus ditempuh. Melihat kenyataan ini, maka para ulama muslim mempunyai pandangan tersendiri dan cara dalam menyentuh ilmu dengan berbagai macam cabangnya. Dan agama di antara mereka itu adalah Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan ulama masa kini Syekh Muhammad Naquib al-Atas tampil sebagai sosok yang ingin memberi perubahan dengan menggabungkan Islam dalam ilmu. Usaha mereka lakukan mendapat sambutan baik, sehingga terjadilah istilah Islamisasi ilmu yang berdampak kepada perbaikan lembaga pendidikan. Akhirnya lembaga pendidikan Islam berhasil menemukan jati dirinya dengan selalu dekat dengan Islam. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.